Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas perbandingan ruas garis dalam bentuk vektor. Kira-kira susah nggak ya? Tenang, saya punya tips buat kalian biar kalian ngerjainnya gampang. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya, kalau kalian ngerasa video ini kurang tajam gambarnya, kalian bisa ganti pengaturan ketajaman gambarnya atau kualitas videonya di sini. Oke, di titik 3 ini lalu pilih kualitas yang paling bagus. Oke, kita masuk ke perbandingan ruas garis dalam bentuk vektor. Nanti akan ada 3 bahasan. Yang pertama, perbandingan segmen garis. Yang kedua adalah titik-titik yang segaris atau bisa juga disebut dengan kolinier. Yang ketiga, teorema Seva. Oke, pada video kali ini kita akan fokus pada satu pembahasan saja, yaitu yang ini, perbandingan segmen garis. Sebelum kita bahas, Bapak ingin jelaskan bahwa garis dengan segmen itu berbeda. Kalau garis yang seperti ini, ini dituliskan terus saja seperti itu. Tapi nggak mungkin dong kita tulis terus sampai bawah atau sampai atas dan seterusnya. Maka biasanya dilambangkan dengan tanda panah. Ada tanda panah di ujung-ujungnya. Ini artinya berlanjut. Kalau mau dituliskan boleh, tapi nggak dituliskan boleh, tapi harus ditambahkan tanda panah. Itu garis. Terus kalau segmen gimana, Pak? Segmen adalah bagian dari garis. Contoh, garisnya dari sini ke sini dan panjang ya. Kalau segmennya seperti apa? Segmen adalah bagiannya, misalkan segini aja. Nah, dari sini ke sini itu adalah segmen garis yang ini. Jadi segmen itu bagian dari garis. Oke? Sebelum kita lanjut ke materi inti kita, perbandingan segmen garis, Bapak ingin ingatkan kalian mengenai vektor posisi. Ingat, suatu titik P, Q, atau R bisa dinyatakan dalam vektor jika kita menggunakan vektor posisi. Oke? Misalkan Bapak punya titik P, titik Q, dan titik R, dia bisa, titik-titik ini bisa berubah bentuknya jadi vektor kalau kita menarik satu garis dari titik pusat, yaitu 0,0 ke titik-titiknya. Nah, dari titik 0,0 ke titik P itu jadi vektor P. Nah, seperti itu. Dari titik 0 ke titik Q, ditarik satu garis lagi. Ingat, vektor ada arahnya dari 0 ke Q. Nah, panahnya boleh di atas, boleh di tengah, atau di bawah, boleh. Yang penting ada arahnya. Ini adalah titik Q. Nah, kalau mau cari vektor posisi Q-nya, maka tarik dari titik 0,0 ke titik Q. Inilah vektor Q. Nah, seperti itu. Vektor posisi Q. Lanjut, dengan cara yang sama, kalau kita mau cari vektor posisi R, tarik satu garis dari titik pusat, yaitu 0,0, ke titik R. Jangan lupa kasih panah, karena vektor itu adalah besaran yang memiliki arah dan nilai. Seperti itu. Ini R. Seperti itu. Nah, jadi titik yang tadinya titik P itu bisa berubah jadi vektor kalau dia pakai vektor posisi. Yaitu vektor posisi P, vektor posisi Q, vektor posisi R. Seperti itu. Oke, kita masuk ke materi inti kita, yaitu perbandingan segmen garis. Jadi, pada materi ini, yang dibandingkan adalah segmennya, bukan garisnya. Ingat, segmen adalah bagian dari garis. Oke, jadi hanya terbatas dia panjangnya. Perhatikan gambar yang pertama. Ada segmen P ke Q. Misalkan ada satu titik tambahan. Bapak tuliskan di sini, misalkan titik tambahannya. Nah, ini titik R, seperti itu. Maka, kalau misalkan kita bandingkan segmen PR dari P ke R dan dari R ke Q, misalkan P ke R-nya panjangnya M, R ke Q panjangnya N, seperti itu. Maka kalau kita bandingkan PR, vektor PR, kenapa vektor? Karena ada arahnya. Berangkat dari P ke R dibandingkan dengan vektor RQ, berangkat dari titik dari titik R ke titik Q, itu perbandingannya sama dengan M dibanding dengan N, seperti itu. Oke, itu kalau misalkan titik R-nya ada di dalam si P dan Q. Ada kemungkinan lain di mana Bapak bisa taruh titik R yang tadinya di dalam
ditaruh di luar PQ. Misalkan Bapak punya segmen PQ seperti ini. Lalu Bapak tambahkan satu titik lagi, titik R, tapi dia posisinya ada di kanan si PQ. Nah, kita tarik satu garis lagi sehingga membentuk segmen lagi. Kalau misalkan kita mau bandingkan yang seperti ini, PR dibandingkan dengan RQ, misalkan P ke R-nya dulu. P ke R, kita anggap sebagai M, lalu R ke Q, lihat arahnya, berangkat dari R menuju Q. Bentar. Berangkat dari R menuju titik Q sebagai N. Maka kalau mau dibandingkan P ke R, vektor P ke R, seperti itu, ingat ada arahnya dari P ke R, dibandingkan dengan R ke Q, akan jadi P ke R-nya berapa? Dari P ke R. Oh, ternyata M. Dibandingkan dengan, ingat, R ke Q. R ke Q itu arahnya ke kiri. Vektor itu punya arah dan nilai. Kalau arahnya ke atas positif, ke kanan positif, ke kiri negatif, ke bawah negatif. Seperti itu. Sehingga kalau misalkan mulanya berangkat dari R ke Q, kita nyebutnya bukan N lagi, tetapi min N. Seperti itu. Oh, ternyata ini M dibanding dengan min N. Seperti itu. Kenapa? Karena arahnya ke kiri. Dari R ke Q, R ke Q. R ke Q itu ke kiri ya. Sehingga muncul tanda negatif. Ingat vektor negatif juga. Oke. Selanjutnya. Kalau misalkan titik R-nya Bapak tuliskan tadi kan di tengah. Terus di kanan. Coba kalau di kiri, Pak. Oke, kalau di kiri. Nah, di sini misalkan. Titik R di sini, lalu tarik satu garis lagi. Kalau kita bandingkan P ke R dibanding R ke Q, kita tarik dasar garis dulu. P ke R dulu. Oh, P ke R. Sini ya? Gitu ya? Arahnya ke kiri dia berarti. Misalkan ini sepanjang M. Lalu R dibandingkan dengan si Q. R ditarik satu garis ke Q maksudnya. Ini sebagai N. Sehingga kalau kita mau buat perbandingannya, PR dibanding RQ, seperti itu, akan jadi PR-nya kita lihat P ke R sepanjang M, tapi arahnya ke kiri. Kalau ke kiri, maka muncul tanda negatif. Seperti itu. Dibandingkan dengan RQ. R ke Q, arahnya ke kanan, positif negatif? Positif, pintar. Maka tetap N, seperti itu. Oke, dari 3 gambar ini, gambar yang pertama, ini disebut perbandingan di dalam. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena titik R-nya ada di dalam P dan Q, di antara P dan Q. Nah, untuk 2 gambar selanjutnya, yang ini. Nah, ini adalah perbandingan di luar. Perbandingan luar, seperti itu. Kenapa ini disebut dengan perbandingan luar? Karena titik R-nya, kita lihat, ada bukan di antara P dan Q ya. Ini P sama Q, oh ternyata R-nya di sini. Ini P sama Q, ternyata R-nya di luar dari P dan Q, seperti itu. Sehingga disebut perbandingan luar. Oke, selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar ini kita perhatikan. Misalkan ada satu bidang kartesius, yaitu XY, ini 2 dimensi berarti ya, tidak ada sumbu Z-nya. Lalu ada segmennya segmen PQ, di mana dalam segmen PQ itu terdapat satu titik, namanya titik R, seperti itu. Titik P, titik Q, dan titik R, ditarik satu garis menjadi satu segmen, seperti itu. Kalau kita mau cari vektor posisi P, vektor posisi R, dan vektor posisi Q, kita gunakan cara yang sebelumnya saya jelaskan. Yang ini. Kalau mau cari vektor posisi, tarik garis dari titik 0,0 ke titik P-nya. Seperti itu. Oke, kalau kita mau cari vektor posisi P, maka kita tarik satu garis dari titik 0,0 ke titik P. Jangan lupa dikasih panah. Ini sebagai vektor P. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita kalau mau cari vektor posisi dari Q, maka tarik
titik 0,0 ke titik Q sebagai vektor Q. Dengan cara yang sama, kalau kita mau cari vektor posisi R, maka tarik satu garis dari titik 0,0 ke titik R. Seperti itu. Jangan lupa dikasih panah karena ada arahnya R. Seperti itu. Nah, kalau misalkan seperti ini, diketahui juga bahwa perbandingan dari segmen PR ke RQ seperti tadi. PR-nya M. Terus RQ-nya N. Nah, kita bisa menentukan si vektor posisi R-nya. Dengan catatan, nanti si P ini ada koordinatnya X, Y. Yang ini juga X, Y. Seperti itu. Kita bisa nentuin vektor R-nya. Kalau kita dapat vektor R, maka kita dapat titik R-nya. Seperti itu. Kenapa? Karena titik R ini bisa dijadikan dengan vektor posisi R. Seperti itu. Oke, gimana caranya untuk menentukan vektor posisi R? Caranya gini. Pertama kita berangkat dari perbandingan yang sebelumnya kita dapat. PR dibanding dengan RQ sama dengan M berbanding N. PR dibandingkan dengan RQ sama dengan M dibanding dengan N. Seperti itu. Ini kan dibagi gitu ya. Kalau dibaginya saya tulis jadi per, boleh atau enggak? Bisa ya. Kita coba. Vektor PR dibagi dengan vektor RQ. Jadi berubah, tadinya tanda baginya titik 2, sekarang jadi per, boleh ya. Hanya masalah penulisan saja. Sama dengan M dibagi dengan N. Sama perbandingannya. So, hanya penulisannya saja berbeda. Lanjut ya. Oke. Sekarang kita mau cari vektor PR. Ingat, kalau kita mau cari vektor AB, sini ya. Kalau kita mau cari vektor AB, maka vektor B dikurangi vektor A. Seperti itu. Dibalik, kalau AB, maka B kurangi A. Seperti yang sudah saya jelaskan di kelas. Maka kalau kita mau cari PR, vektor R dikurangi dengan vektor P. Seperti itu. Dengan cara yang sama, kalau kita mau cari RQ, kalau kita mau cari RQ, maka Q dikurangi dengan R. Sama dengan M per N. Seperti itu. Sekarang kita kali silang. R min P dikali dengan N. Q min R dikali dengan M. Lanjut di sini ya. Oke, lanjut di sini. R min P dikali dengan N, maka N kali R min P. Seperti itu. Oke, N-nya ke atas. Kali silang. R min P dikali dengan N. Oke, sama dengan N dikali R min P. Sama dengan, kali silang yang kedua, M dikali dengan Q min R. M dikali dengan Q min R. Nah, seperti itu. Oke, kali silang. Ini kali ini sama dengan ini. Ini kali ini sama dengan ini. Sekarang kita distributif pakai N dikali R, vektor R, N dikali vektor min P. Oke. M dikali dengan Q, M dikali dengan min R. Hasilnya adalah N dikali vektor R min N dikali vektor P sama dengan M dikali vektor Q min M dikali vektor R. Seperti itu. Selanjutnya kita mau cari apa sih? Kita kan mau cari R-nya ya. R-nya kepisah nih, ada di dua ruas yang berbeda. Maka kita satuin dulu. Tadinya ini ada di kanan. Kita pindahin ke ruas kiri. N vektor R min NP. Ini pindah ruas. Min M dikali R. Min pindah ruas jadi plus M kali R sama dengan M kali Q. Seperti itu. Selanjutnya kita mau cari R-nya ya. Berarti yang nggak ada hubungannya sama R, kita pindah ruas ke kanan.
Berarti yang ini nih kita pindah ruas ke kanan nih, min NP. Min pindah ruas nanti jadi plus. Kita tuliskan N dikali R, N dikali vektor R, ditambah, ini nggak ditulis ya, karena mau pindah ruas. M dikali vektor R, sama dengan M dikali vektor Q, ini pindah jadi plus N dikali vektor P. Seperti itu. Ingat kita mau cari R. Nih R-nya udah ngumpul nih di satu ruas, yaitu ruas kiri. Yang nggak ada R-nya ada di ruas kanan. Terus kita kalau mau cari R doang gimana? Ini kan sama-sama punya R ya. Maka itu sebagai faktornya. R dikali N tambah M. Kok bisa gitu sih Pak? Ya, kalau misalkan R dikali N, NR kan? Terus R dikali dengan M, MR. Seperti itu. Itu hanya dibalik saja. Oke? Karena dia sama-sama punya R, maka R bertindak sebagai faktor. Contoh, misalkan kayak gini. Di sini ya. Misalkan 3A ditambah 2A sama dengan titik-titik-titik. 3A tambah 2A. Misalkan kita hasilkan 5A. Nah, 3A tambah 2A sama-sama punya A, maka A-nya bisa jadi faktor A dikali 3 tambah 2. Sama dengan 3 tambah 2, 5 ya. A dikali dengan 5. A kali dengan 5, hasilnya 5A. Seperti itu. Oke. Karena dia sama-sama punya A, maka A-nya bisa jadi faktor. Karena dia sama-sama punya R, maka R-nya bisa jadi faktor. Lanjut. MQ ditambah NP. Kita mau cari R, maka N plus N-nya pindah ruas. Tadinya kali, pindah ruas jadi, pintar, jadi bagi. M dikali Q tambah N dikali dengan P per N tambah M. Seperti itu. Oke. Inilah rumusnya kalau kita mau cari vektor R. Nih, kita dapat vektor R. Kalau misalkan P sama Q-nya diketahui dan perbandingannya diketahui, maka kita bisa cari vektor R. Ini rumusnya. Sebenarnya cara ini hanya untuk mau cari rumus ini. Seperti itu. Pak, bingung Pak ngapalinnya? Tenang. Triknya gini kalau mau ngapalin. M dikali Q gini. Ini M. Ini Q. Oke. Maka kita silang. M dikali dengan titik yang di sini. Terus N dikali dengan titik yang di sini. M kali Q, nih M kali Q. Selanjutnya N dikali P tambah N kali P. Dibagi dengan M tambah N. Seperti itu. Jadi ngilang dia. M ketemu dengan titik yang Q-nya, N ketemu dengan titik P-nya, lalu dibagi dengan penjumlahan dari M tambah N. Seperti itu. Oke, trik ini bisa kalian gunakan kalau kalian punya gambar yang ini. Nah, kadang-kadang kita repot kalau harus gambarkan dulu baru dapat rumus cepetnya. Nah, ada satu cara lagi yang kayaknya gampang untuk menentukan perbandingan atau rumus ini. Oke, caranya seperti ini. Tadi kita punya PR dibandingkan dengan RQ. Seperti itu. Sama dengan M dibanding dengan N. Kita coba cari rumus ini, tapi tanpa menggambar ini. Kan tadi cari rumus ini harus digambar dulu ya, baru dikali disilang. P dikali dengan M dikali dengan Q, lalu M ditambah dengan N. Itu kan harus digambar dulu. Gimana caranya Pak kalau biar nggak digambar langsung aja pada dapat perbandingannya? Gini caranya. Kita lihat di sini. Misalkan kita punya satu contoh yang pertama. Contoh pertama kita pakai perbandingan yang ini. Apakah hasilnya akan sama dengan ini? Kita lihat. PR dibanding dengan RQ. PR dibandingkan dengan RQ. Katanya perbandingannya sama dengan M dibanding dengan N. Seperti itu. Kita lihat. Kalau kita mau cari R, maka R-nya harus double di tengah-tengah. Ini R, ini R. Nggak boleh R-nya ada di depan, satu lagi ada di depan juga. Jadi dia harus berdekatan R-nya. Nah, gimana caranya? Caranya gini. Dekat kali dekat, jauh kali jauh. Seperti itu. Kan kita mau cari R ya. Maka vektor R sama dengan dekat kali dekat. R-nya nggak usah dipakai lagi.
Kita hanya tinggal menuliskan M dikali dengan Q. Kenapa R yang nggak dipakai? Kan R-nya mau dicari. Seperti itu. M dikali dengan Q, M dikali dengan vektor Q. Lalu kan dekat kali dekat ya, Q dikali dengan M. Jauh kali jauh. R tidak dipakai lagi. P yang dipakai. Kenapa? Kan R mau dicari. P dikali dengan N ditambah N dikali dengan P. Lalu dibagi dengan perbandingannya. M ditambah dengan N. Seperti itu. Maka dapatlah kita rumus ini tanpa harus menggambar ini. Jelas? Oke. Kita lihat hasilnya. R sama dengan MQ tambah NP. MQ tambah NP dibagi dengan MN. Seperti itu. Itu untuk kasus yang pertama. Pak, kalau misalkan kasusnya kayak gini. PR dibandingkan dengan QR sama dengan A dibandingkan dengan, oh jangan A ya, kita pakai dengan variabel yang sama, perbandingan yang sama, M dibandingkan dengan N, seperti itu. Ingat, kita boleh dekat kali dekat, jauh kali jauh, kalau huruf yang sama sudah berdekatan. PR, QR, huruf yang sama adalah huruf R, maka kita harus dekatkan dulu huruf R-nya. Taruh di tengah-tengah. PR ini tidak berubah. Yang berubah ini. Oh, PR, maaf, ada tulisannya. PR tetap ya. Karena R-nya sudah di tengah-tengah. Nah, Q sama R, R-nya harus dikebelakangin seperti ini. Harus ada di tengah-tengah biar ketemu dengan R yang pertama. Maka kita balik saja. R, Q. Tadinya QR, jadinya RQ. Apa efeknya? Kalau PR tetap PR ya, tetap M. Kalau QR tadinya N, maka RQ kebalikannya jadi min N. Lihat hurufnya yang kembar sudah berdekatan ya. Kalau sudah berdekatan, maka boleh pakai rumus yang tadi, dekat kali dekat, jauh kali jauh, seperti itu. Dekat kali dekat. Pertama yang mau kita cari adalah yang kembar, si kembar ini, si R. Kita mau cari. Selanjutnya, yang dekat kali dekat, M dikali dengan Q. Lalu, min N dikali dengan P. Min N dikali dengan P. Dibagi dengan M min N. Seperti itu. Itulah hasilnya. Pak, kalau kasusnya kayak gini, AD dibanding dengan BA, lalu ini misalkan kita pakai huruf lain lagi, X dibanding dengan Y. Oke, biar beda ya. AD sama BA, huruf yang kembar apa? A, benar. Maka A-nya harus berdekatan. AD kebalik ya, A-nya harus dibalik ya. Maka jadi DA. AB, A-nya juga harus berdekatan dengan A yang pertama. Maka dibalik juga. Tadinya BA, jadi AB. Tadinya AD itu X. Kalau dibalik DA, maka jadi min X. Tadinya BA, yaitu Y. Maka kalau dibalik jadi AB, maka jadi min Y. Seperti itu. Oke, karena titik yang kembar sudah berdekatan, maka kita bisa pakai rumus yang dekat kali dekat, jauh kali jauh. Nih, dekat kali dekat, jauh kali jauh. Kira-kira yang dicari apa? Ya si kembar. Yang kembar apa? A. Maka vektor A sama dengan dekat kali dekat. Bukan A dikali dengan min X, tetapi B-nya dikali dengan min X. A-nya nggak perlu tulis lagi, karena A-nya dicari. Vektor B dikali dengan min X akan jadi min X kali vektor B. Seperti itu. Sama aja, B dikali min X. Selanjutnya, D dikali dengan min Y. Min Y kali D. Lalu, min X ditambah min Y. Min X, min Y. Seperti itu. Nah gitu cara cepatnya. Kita nggak perlu ngegambar ini buat dapat rumus ini. Kita bisa pakai cara ini. Dekat kali dekat, jauh kali jauh. Triknya sudah Bapak sampaikan. Selanjutnya kita coba contoh soalnya. Tentukan koordinat titik P. Yang ditanya adalah koordinat titik P yang membagi garis hubung A, koordinatnya 2, 3, min 1, dan B, min 3, 3, 4.
dengan perbandingan 2:3. Dengan yang pertama, titik P membagi AB di dalam. Artinya titik P-nya ada di antara AB. Nah, titik P membagi AB di luar. Dan tentukan letak titik P. P-nya itu sebelum si AB atau setelah si AB. Oke, kita jawab dulu soal yang 1A. 1A, titik P-nya membagi AB di dalam. Sehingga perbandingan yang akan kalian dapatkan adalah AP dibanding PB sama dengan 2:3. Pak, kok perbandingannya di AP banding PB? Coba ilustrasikan. Ada garis A, B. Garis hubung A dan B. Titik P membagi AB di dalam. Berarti P-nya ada di sini, di dalamnya si A sama B. Sehingga perbandingannya AP banding PB. AP banding PB. Ini 2:3. Dari mana 2:3? Nih, sudah ada di soal. Seperti itu. Dapatlah perbandingannya seperti ini. Ini ilustrasinya. Oke. AP banding PB sama dengan 2:3. Yang kembar harus berdekatan. Yang kembar itu si P. Sudah dekat belum? Ah, sudah dekat. Kalau sudah dekat, maka kita bisa pakai rumus dekat kali dekat, jauh kali jauh. Seperti itu. Dekat kali dekat, jauh kali jauh. Ah, seperti itu. Berarti yang dicari, yang si kembar yang dicari. Yang kembar apa? P. Berarti vektor posisi P yang didapat nanti. Sama dengan dekat kali dekat. B dikali dengan 2. Berarti 2 dikali dengan vektor posisi B. Lalu maksudnya A dikali dengan 3. Ditambah 3 dikali dengan vektor posisi A. P-nya nggak ditulis ya. Kenapa? Kan P-nya mau dicari. Jadi yang ditulis itu si B sama si A-nya. B sama A-nya. Dibagi dengan perbandingannya dijumlahkan. 2 tambah 3. Seperti itu. Kita coba masukkan nilainya. 2 vektor B. Kita buat jadi vektor kolom. Min 3. 3. 4. Seperti itu. Tutup. Ditambah 3 vektor A-nya. 2, 3, min 1. Dibagi dengan 2 tambah 3, 5. Pintar. 2 kali min 3 hasilnya min 6. 2 kali 3 hasilnya 6. 2 kali 4, 8. Jadi 2 kali min 3, 3, 4 hasilnya min 6, min 6, 6, 8. Ditambah 3 kali 2. Oke, bagus. 6. 3 kali 3, 9. 3 kali min 1, min 3. Bagus. Dibagi dengan 5. Dijumlahkan dulu yang atas. Min 6 tambah 6. 0, pintar. 6 tambah 9, 15, bagus. 8 tambah min 3, 5. Bagus. Jangan lupa pembaginya. Dibagi dengan 5. Vektor dibagi dengan skalar. Maka 0 bagi 5, 15 bagi 5, 5 bagi 5. Hasil akhirnya adalah 0 bagi 5, 0. 15 bagi 5, 3. 5 bagi 5, 1. Dapatlah vektor posisi P-nya, yaitu 0, 3, 1. Nah, yang ditanyakan koordinat. Ingat, kalau mau cari koordinat atau vektor posisi itu sama aja. Jadi, kalau ditanya koordinat, itu sama dengan vektor posisinya. Vektor posisi P-nya adalah 0, 3, 1. Maka koordinat si P-nya 0,3,1. Catatan, untuk materi ini bisa berlaku untuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, untuk soal yang pertama, kita dapat yang 3 dimensi. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba bahas yang 1B. 1B, titik P-nya membagi AB di luar. Dan tentukan letak titik P. Maksudnya itu P-nya itu sebelum si AB atau setelah si AB. Seperti itu. Kalau misalkan kita lihat perbandingannya. Perbandingannya 2:3.
seperti itu. 2/3 lebih kecil yang mana? 2 atau 3? Benar, 2. Maka 2 lebih kecil dari 3. 2 letaknya ada di kiri. Maka P terletak sebelum AB. Seperti itu. Kalau sudah tahu letak P-nya ada di sebelum atau sesudah, maka kita bisa bikin perbandingan ini. Oke. Perbandingan ini kalau kalian bingung, bikin ilustrasinya dulu. Misalkan P terletak sama AB, sebelum AB. Kalian gambar dulu aja AB-nya. Nih AB di sini nih. Terus P-nya terletak sebelum. Sebelum itu di mana? Di kiri atau di kanan? Benar, ada di kiri. Seperti itu. Di P-nya. Nah, maka nanti perbandingannya kalian akan dapat. Perbandingannya PA dibanding PB. Kan yang mau dicari P-nya. PA sini, lalu PB. Seperti itu. Perbandingannya katanya 2 dibanding dengan 3. PA sama PB, kita kalau mau cari vektor posisi P-nya, maka yang kembar harus berdekatan. PA sama PB, yang kembar huruf apa? Huruf P, benar. P-nya harus ada di tengah-tengah. Yang ini udah di tengah-tengah nih P-nya. Nah, yang ini P-nya harus pindah sama A. Maka tadinya PA berubah jadi AP. Dibanding dengan PB. Tuh udah berdekatan P-nya. Yang ini gak berubah, yang depannya doang berubah. Tadinya PA berubah jadi AP. Efeknya apa kalau dia berubah? Maka perbandingannya nilainya jadi negatif. Jadi min 2. Tadi kan PA 2. Maka AP kebalikannya jadi min 2. Tadi PB 3. Maka PB 3. Tidak berubah. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Kita cari si vektor posisi P. Yang kembar kan P, maka kita cari si kembar. Cari si P. Ini P-nya sudah berdekatan, maka bisa pakai rumus dekat kali dekat, jauh kali jauh. B dikali dengan min 2. Min 2 dikali dengan B. Oh, kurang ke bawah. Vektor posisi P sama dengan min 2 dikali dengan vektor B-nya. Oh, dituliskan dulu biar nggak bingung. Min 2 dikali dengan vektor posisi B. Lalu 3 dikali dengan A. Plus berarti ya, 3 dikali dengan A dibagi dengan min 2 tambah 3. Min 2 tambah 3. Vektor posisi P sama dengan min 2. Vektor posisi B-nya masukin. B-nya min 3, 3, 4. Min 3, 3, 4. Lalu ditambah 3 kali vektor posisi A. Vektor posisi A-nya 2, 3, min 1. 2, 3, min 1. Dibagi dengan min 2 tambah 3. Seperti itu. Lanjut sini ya. Oke, kita lanjut di sini. Min 2 kali min 3. Min 2 kali min 3, min kali min plus 2 kali 3, 6. Min 2 kali 3, min kali plus, min 2 kali 3, 6. Lanjut, min 2 kali 4, min 8. Ditambah 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali min 1, min 3. Dibagi dengan min 2 tambah 3. Min 2 tambah 3 berapa sih hasilnya? 1, pintar. 6 tambah 6, 12. Min 6 tambah 9. Oke, bagus. 3. Min 8 tambah min 3. Min 11. Dibagi dengan 1. Maka vektor posisi P-nya dibagi dengan 1. Maka tetap 12, 3, min 11. Nah, koordinatnya ngikutin vektor posisinya. Koordinat titik P sama dengan 12, 3, min 11. Oke, selesai. Betul. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk bagikan video ini, share, dan subscribe channel ini supaya bisa berkembang dan bisa saling berbagi ilmu kepada yang lain.
Bapak cukupkan untuk materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.